Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Mang MP. Masih bingung bicara di depan kamera, bahkan gugup dan hampir hilang percaya diri. Di video kali ini, Mang MP akan bahas mengenai apa saja yang harus kamu lakukan pada saat kamu gugup berbicara di depan kamera. Sebelumnya perkenalkan, nama asli Nirman atau kalian sebut Mang MP ya, karena di channel Mang MP ini Mang MP sering menyebutnya tuh Mang MP. Padahal nama asli sendiri adalah Nirman. Dan aku sendiri merupakan S1 sarjana ekonomi, di mana saat ini aku juga kerja di kampus Digital University. Kemudian juga aku sendiri juga ngajar juga di kampus ya, walaupun masih sebagai asisten dosen gitu ya. Dan ya kan kalau misalkan kayak mau ngajar jadi dosen itu kan harus S2 ya. Sementara aku sendiri masih S1 gitu. Kenapa aku berani menyampaikan ini kepada teman-teman semua mengenai tips atau cara-cara pede berbicara di depan kamera ini? Karena ini udah aku lakukan sendiri teman-teman. Jadi setiap hari itu yang namanya presentasi, yang namanya ngobrol, berbicara tuh udah bisa jadi makanan sehari-hari lah kayak gitu ya. Karena kan apalagi kalau di kampus ya, kayak misalkan ngajar, mau nggak mau kita harus kayak public speaking kita harus benar-benar ditingkatkan gitu ya. Kemudian juga wawasan juga sama gitu. Jangan sampai pada saat kita presentasi bingung, gugup, harus kayak gimana gitu. Nah, jadi ini juga bisa kamu terapkan juga apalagi kamu misalkan sebagai mahasiswa, mahasiswi yang ketika sama dosen itu kamu diperintahkan atau ditugaskan untuk presentasi. Karena sering melihat bahkan memperhatikan mahasiswa-mahasiswa eh, yang di kampus itu kebanyakan mereka tuh kalau misalkan presentasi itu membaca PowerPoint yang sudah ada gitu. Jadi nggak menjabarkan dari PowerPoint yang ada. Mungkin bisa jadi mereka tuh masih bingung harus menyampaikan apa, harus kayak gimana. Awal-awal juga dulu waktu masih sebagai mahasiswa, sama tuh, aku sendiri juga ketika berbicara tuh masih bingung gitu, harus gimana gitu. Jadi, maka pengenlah berbagi buat kalian semua gitu. Apalagi kalau misalkan kalian adalah seorang content creator atau pengen terjun, pengen nyemplung ke YouTube, TikTok, atau Instagram atau apapun itu, tapi masih belum pede nih berbicara di depan kamera gitu. Maka Nabi akan bagi di sini ada 6 tips ya. 6 tips atau 6 cara agar kita tuh pede, kita tuh luas dan mudah berbicara di depan kamera. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja ke cara yang pertama. Cara pertama ini adalah kamu sebelum berbicara di depan kamera itu kamu biasakan untuk membuat skrip. Skrip ini akan sangat membantu buat kamu kalau misalkan kamu tuh masih bingung mau bicara apa. Karena terkadang kita tuh kalau udah ngadep kamera itu ngeblank itu biasanya. Ngeblank harus ngomong apa, dimulainya dari mana, akhirnya kayak gimana. Tapi kalau kamu udah biasa dengan membuat skrip, itu nanti kamu tinggal baca aja gitu. Tinggal baca aja. Karena kalau misalkan udah ada skripnya, kamu gak usah lagi tuh kayak istilah mikir kayak apa yang mau disampaikan, apa hal-hal yang disampaikan tuh apa saja. Karena ketika kamu buat skrip, itu sudah rinci semuanya di sana. Membuat skrip ini juga tentunya jangan hanya sekali. Jadi setiap kamu buat konten, kamu buat skrip. Setiap kamu buat konten, kamu buat skrip. Dan kalau misalkan kamu udah biasa membuat skrip, nanti tuh nggak perlu rinci juga. Kayak pembukaan kayak gimana, ya. Kemudian isinya sampai detail banget. Mungkin awal-awal akan seperti itu. Tapi lambat laun nanti pada akhirnya kamu bisa aja nggak butuh skrip gitu. Seperti halnya Mang Empi saat ini, ya karena udah biasa bicara di depan kamera, ya udah kita nggak perlu pakai skrip gitu. Tinggal langsung nyalakan kameranya, gitu ya, on kan. Kemudian ya udah langsung aja record, langsung aja kita ngobrol, layaknya kayak ngobrol gitu ya. Yang penting tetap pesannya itu tersampaikan, gitu. Kemudian cara yang kedua adalah kamu tuh biasakan membuat vlog pribadi. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Jadi vlog pribadi ini kamu buat itu untuk sebagai latihan saja. Jadi kamu kayak buat tuh video misalkan durasi 10 detik, 20 detik. Kayak kamu cuma memperkenalkan siapa kamu, asal kamu dari mana, kamu kerja apa, atau kamu sebagai apa. Misalkan, halo perkenalkan nama aku Nirman, misalkan aku mahasiswa
atau aku lulusan ekonomi syariah S1, kemudian kerja di kampus, kemudian ngajar juga di kampus. Kayak gitu terus lakukan seperti itu dan biar kamu tuh terbiasa bicara di depan kamera. Mungkin awal-awal tuh bicara 10 detik aja tuh sulit gitu. Apalagi mungkin bagi kamu yang memang sama sekali belum pernah bicara di depan kamera. Tapi bagi kamu, kalau misalkan kamu seorang mahasiswa-mahasiswi, itu mau nggak mau tuh harus tuh. Kenapa? Bukan hanya kamu sebagai content creator saja, karena yang namanya mahasiswa tuh nanti ada yang namanya presentasi. Adanya harusnya buat video. Kemudian nanti video itu kamu bicara tuh di depan kamera. Terus videonya tuh biasanya diupload ke YouTube. Nanti si dosen yang bersangkutan tuh yang menilai gitu. Nah kalau kamu nggak biasa bicara di depan kamera, dengan kamu tadi biasakan membuat vlog pribadi untuk membiasakan diri, itu akan sulit gitu. Karena sebagaimana pepatah mengatakan bisa tuh karena biasa gitu teman-teman. Dan pada akhirnya kalau kamu sudah terbiasa jatuhnya nanti jadi luar biasa. Layaknya sama seperti pisau. Kalau pisau itu terus kita asah maka dia akan tajam. Tapi kalau pisau itu tidak diasah ya pada akhirnya tumpul. Dan semua ini adalah balik lagi ke skill. Walaupun kamu misalkan seorang introvert yang aku ini introvert gitu ya, aku tuh kaku banget gitu ya, nggak pede, nggak biasa bicara di depan kamera. Sebetulnya kamu bisa, hanya saja kamu tuh harus meningkatkan skill kamu. Nah skillnya tuh ya tadi, yang pertama tadi udah mengikuti sebutan tuh, buat skripnya dulu ya diketik gitu, serinci mungkin apa yang ingin kamu sampaikan. Kemudian kamu biasakan juga buat vlog. Ya itu jangan kamu upload ke ke YouTube atau ke sosial media, jangan kamu upload. Itu hanya untuk kamu sendiri sebagai koleksi. Sebagai ibarat kata itu tuh untuk latihan kamu aja. Kira-kira coba deh kamu misalkan buat vlog pribadi setelah menonton video ini, lakukan selama 1 minggu. Kira-kira apa yang terjadi? Kalau ternyata ada perubahan, kamu komen di kolom komentar ya. Kayak gitu, maybe tunggu ya. Jadi biar, wah bener nih ternyata aku aja seorang introvert bisa aja nih gitu ya. Bisa aja pede berbicara di depan kamera. Walaupun pada awalnya ya capek. Karena tidak terbiasa. Kayak gitu. Waktu itu maybe pernah nonton di YouTube. Ada seorang yang diwawancarai. Dia tuh seorang pekerja. Atau dia tuh kerjanya di bank. Tahu kan orang bank kayak gimana ya, kesehariannya tuh ya megang uang, ngitung uang gitu ya, pokoknya serba dia tuh di uang gitu. Nah pada saat pada saat tahun 2020 itu kan terjadi yang namanya WFH ya, di mana COVID gitu ya, yang pada akhirnya banyak yang kerja tuh di rumah ya, kayak gitu. Nah dia tuh kayak nonton di YouTube gitu. Wah, kayaknya nih harus jadi content creator gitu ya. Kayaknya harus jadi content creator katanya. Seperti itu. Tapi dia bingung, waduh gimana caranya berbicara di depan kamera gitu ya. Cuman dia tuh alhamdulillahnya gitu, bersyukurnya dia tuh punya adik, yang adiknya tuh dia ngerti tentang berkaitan dengan editing video, kemudian kayak nge-shoot videonya yang bagus tuh kayak gimana gitu. Jadi si adiknya jadi kameramennya, si kakaknya tuh yang menjadi seorang naratornya gitu, seorang narasinya. Ya, seorang yang menjadi pembawa konten itu sendiri gitu. Cuman di podcast tersebut yang simak itu di poin dimana dia mengatakan bahwa sebetulnya videonya dia itu durasinya cuma 10 menit. Tapi dia tuh kan karena banyak kesalahan, karena belum terbiasa. Yang pada akhirnya dia tuh bisa saja sampai 1 jam katanya buat videonya. Hal itu juga bisa jadi terjadi pada Bang MP, pada kalian semua juga sama. Di awal-awal ya pasti seperti itu. Tapi kalau misalkan kamu terapkan tuh cara membuat vlog pribadi dengan supaya mengasah skill kamu, maka hal itu nggak akan terjadi tuh. Kayak gugup di depan kamera karena kamu terus biasakan. Jadi sebelum kamu upload ke YouTube, itu kamu biasakan dulu tuh bicara di depan kamera kayak gimana gitu. Kalau misalkan kamu udah lancar, udah biasa, boleh dong kamu ngobrol, di-cut lagi, terus nanti diedit itu disambungkan dan
ya kamu upload ke YouTube kayak gimana hasilnya gitu. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga atau poin yang ketiga adalah mengatur pernapasan. Jadi pada saat kamu berbicara itu kamu atur napas. Ternyata kalau kita berbicara dengan mengatur napas, jadi itu tuh kamu tuh akan terhindar dari yang namanya gugup kayak gimana gitu ya. Kenapa? Karena pada saat kamu bernapas, aku tuh langsung berpikir apa yang mau disampaikan, bernapas, terus berpikir apa lagi gitu. Jadi diatur pernapasan kamunya. Jadi kamu akan lebih fokus dalam berbicaranya dan kamu juga akan rileks, santai. Dan ya, kebayang dong kalau misalkan kita bicara kemudian kita nggak bernapas, ngap atau gimana gitu ya. Itu yang kadang-kadang menjadikan kita tuh bicara tuh kaku. Jadi kayak gini, halo semuanya, balik lagi bersama Mang MP. Jadi kan kalau gitu kaku gitu ya. Tapi kalau misalkan kamu bicaranya dengan ya napas diatur, itu enak tuh, beda. Nanti audiens juga yang mendengarkan, yang memperhatikan, itu lebih enak gitu. Karena kamu tuh bicaranya tuh gak buru-buru, gak lambat juga gitu. Karena masuk ke poin yang keempat ini, kamu juga pada saat berbicara itu jeda menjeda. Berbeda ya, berbeda dengan orang gugup, beda. Orang gugup tuh kayak gini, halo, diamnya lama banget. Balik lagi, diam lama gitu. Kayak mikir, loading gitu ya. Jadi maksud poin keempat ini, jeda menjeda ini adalah kamu tuh bicaranya itu per kalimat. Misalkan, halo semuanya, balik lagi bersama aku, Mang MP. Kamu jeda dulu tuh. Di video kali ini aku akan bahas mengenai bagaimana agar kita tuh pede bicara di depan kamera. Berhenti dulu, lanjut lagi. Oke, buat kamu yang baru datang ke channel ini, jangan lupa misalkan subscribe, like, dan share. Jeda lagi gitu. Oke, langsung aja ke tahap atau ke cara yang pertama. Jeda lagi, kayak gitu. Insyaallah tuh, kalau kamu lakukan seperti itu, maka dengan sendirinya kamu tuh luas aja gitu ketika berbicara di depan kamera. Poin nomor 5 dan nomor 6 ini sebetulnya hampir sama. Yaitu adalah ingat bahwa video yang atau perkataan kamu yang kamu rekam itu sejatinya belum terpublish. Dan itu masih ada di handphone kamu, masih ada di kamera kamu, masih ada di memory card gitu ya. Masih ada di SD card. Belum terpublish tuh, belum orang tahu, dan itu cuman kamu dan Allah dan itu cuman kamu dan Allah yang tahu gitu apa yang ada di isi video tersebut. Artinya gini, kadang kenapa kita tuh nggak pede bicara depan kamera juga? Karena kita tuh takut salah. Takut nanti kalau aku bicara gini nanti gini. Terus takutnya tuh pacar letot atau nggak jelas, gejek banget bicaranya gitu. Kamu tuh nggak perlu takut salah, karena ini kebaikan. Kalau dalam keburukan ya kamu harus takut akan kesalahan itu. Bahkan harus malu juga. Tapi kalau dalam kebaikan, gasken aja gitu. Hajar aja gitu. Di awal mungkin kamu akan banyak sekali kesalahan. Tapi ingat ini masih video mentah. Gitu. Masih ada tahap yang terakhir, yang keenam adalah the power of editing. Nanti kalau udah diedit, wah, video kamu tuh udah bisa di-cut gitu. Disambung semuanya. Sebetulnya kamu kan sering misalkan nonton nih di YouTube, ada seorang content creator yang ketika dia ngomong tuh kayak lancar banget di awal sampai akhir tuh, kayak nggak ada jadi diam lagi lama gitu. Itu mereka tuh cut gitu. Perhatikan aja deh, kamu kalau misalkan nonton di YouTube, ada seorang content creator tuh, YouTubers gitu ya, yang ketika dia berbicara di depan kamera atau dia membuat video edukasi misalkan, dia tuh kayak lancar banget ngomongnya tuh, kayak seolah-olah nggak ada salahnya gitu. Sebetulnya di balik layar waduh luar biasa.
pasti ada saja kesalahan. Karena ya manusiawi gitu ya. Itu tuh menuntut kita untuk terus mengasah skill, meningkatkan skill, dan terus belajar. Jadi kamu nggak perlu takut tuh. Karena kalau misalkan udah masuk ke editing, kamu bisa cut aja tuh. Oh, aku nggak suka nih jeda ini, langsung di cut. Aku nggak suka kata langsung di cut. Gitu. Sehingga cerita yang tadi di awal Mang Ipi sampaikan, bahwa ada seorang YouTubers yang memang awalnya dia kaku banget bicara di depan kamera, yang sebetulnya adalah videonya itu durasinya 10 menit, tapi dia buatnya tuh hampir 1 jam. Ya kayak gitu. Pada akhirnya ketika udah di cut, udah di-upload ke YouTube, orang ngelihatnya, wih keren banget, inspiratif banget, lancar banget bicara, kayak gitu. Seperti halnya sama nih kayak Mang Epi sekarang. Mang Epi itu tadi dari awal tuh teman-teman banyak sekali kesalahan, banyak sekali gitu, ada itu. Tapi Mang Epi cut pasti. Tapi cut, Mang Epi potong-potong videonya, kemudian nanti disambungkan. Bahkan kalau misalkan kita menyampaikan nih video edukasi, ternyata masih ada poin yang ketinggalan. Ya udah gitu, tinggal kita record lagi, sambungin gitu. Gak perlu takut teman-teman. Gitu. Oke teman-teman, gimana? Sudah tercerahkan semuanya? Kalau sudah tercerahkan, boleh dong komen di kolom komentar. Kalau kamu suka dengan konten edukasi seperti ini, silahkan komen di kolom komentar. Kira-kira edukasi atau video apa lagi nih yang bisa Mang Epi sampaikan di channel ini, ya. Karena memang sebelum-sebelumnya tuh konten Mang Epi itu motovlog semua. Ya, misalkan kita di motor, emang masih ada konten-konten yang berkaitan tentang edukasi, tetapi Mang Epi itu di jalan gitu. Nah, sekarang kita udah ya punya studio kecil-kecilan begitu ya. Studio sederhana lah, dimana di sini kita sudah ada mikrofonnya BM800 gitu ya. Kemudian Mang Epi juga alhamdulillah kemudian juga sudah ada lighting gitu ya. Jadi ya udahlah, sekarang kita akan banyak konten-konten edukasi di studio kecil sederhana ini. Kalau kamu suka dengan konten ini, boleh juga dong kamu subscribe channel ini dan like, kemudian share ke sosial media kamu. Biar teman-teman kamu tuh yang masih kaku-kaku, bingung, gak pede bicara di depan kamera, kasih video ini. Kalau kamu ternyata setelah menonton video ini ada hasilnya, ada perubahan, boleh dong kamu juga komentar di kolom komentar, kemudian atau kamu bisa juga DM ke IG-nya Mang Empi. Atau misalkan kamu buat video kayak testimoni gitu, kayak kamu langsung aja mention ke IG-nya Mang Empi _03 kalau nggak salah. Sampai lupa ya nama IG sendiri. Baik teman-teman, akhir kata dari Mang Empi, mohon maaf kalau ada salah kata yang kurang berkenan. Ya, di sini Mang Empi berbagi, semoga ada manfaatnya buat kamu dan ya untuk semuanya. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Salam edukasi.